Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi berencana mewajibkan masyarakat mengikuti program Keluarga Berencana atau KB sebagai syarat untuk menerima berbagai bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Langkah baru ini diambil oleh Deddy Mulyadi untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah didistribusikan secara merata dan tidak terpusat kepada satu keluarga saja. Deddy Mulyadi bilang pentingnya integrasi antara bantuan pemerintah dan program KB untuk mencapai tujuan tersebut. Begini, seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang melahirkannya yang dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non tunai keluarga dia. Nanti uang negara numpuk di satu keluarga, karena variabelnya banyak. Dia dapat PIP, bantuan rumah, tapi dia nggak besok lagi sesar. Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelasnya sesar 25 juta. Masa harus terus-terusan 25 juta untuk melahirkan? Itu bisa bangun rumah itu, ya. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mewajibkan KB pria sebagai syarat penerima bansos di Jawa Barat. Lalu bagaimana akses keluarga miskin terhadap layanan keluarga berencana? Kita bahas bersama dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bergabung bersama kami melalui sambungan daring dengan Bapak Wihaji. Selamat pagi Pak Menteri. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Adisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Menteri, ini kan kalau kita lihat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sudah berencana untuk menerapkan wajib KB khusus pria bagi penerima bansos. Nah, saya ingin tanyakan adalah sejauh ini bagaimana koordinasinya antara BKKBN dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk penerapan aturan ini, langkah konkretnya? Oke, terima kasih Mbak Adisti. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi yang kebetulan kemarin ada agenda bersama di Jawa Barat yang salah satu isunya adalah metode kontrasepsi vasektomi sebagai salah satu pilihan dalam teknik pengendalian penduduk. Tentu saya terima kasih. Yang kedua, insya Allah selalu kita bersinergi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Karena memang di kementerian kita ada 32 kantor perwakilan kementerian yang selama ini menjadi media untuk mendeliver program-program kementerian termasuk tentang metode vasektomi yang kemarin kita dilakukan Jawa Barat dan kebetulan kita juga bikin rekor muri di Jawa Barat. Kebetulan juga Jawa Barat adalah masyarakat penduduknya yang paling banyak. Betul. Karena itu kita agak fokus bagian dari cara menyelesaikan problem-problem pengendalian penduduk, salah satunya adalah Jawa Barat menjadi prioritas bukan karena tempatnya, tetapi karena jumlahnya paling banyak. Jadi selama ini selalu kita bersinergi, kerjasama, dan kemarin alhamdulillah terima kasih beliau KDM ikhtiar dengan cara itu. Tentu saya menghormati salah satu ikhtiar itu, Mbak Adisti. Tapi sejauh ini Pak Menteri, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap KB khusus pria vasektomi ini? Karena kan kalau kita lihat ya, KB untuk pria ini kan masih dirasa tabu dan banyak sekali sebenarnya masyarakat Indonesia yang belum paham. Biasanya kan ya kalau urusan KB pengendalian keturunan itu kan kehamilan begitu kan urusannya wanita begitu. Tapi ini kan sudah mulai digeser. Ini harus ada peran serta juga dari suami begitu untuk kemudian KB pria khusus pria vasektomi ini. Oke, terima kasih Mbak Adisti. Tentu vasektomi ini bukan isu baru, sebenarnya sudah lama. Cuma memang kita lagi gaungkan kembali sebagai salah satu konsep keluarga berencana. Kita ingin membangun kesadaran bahwa keluarga berencana itu jangan selalu perempuan, wanita dijadikan objek. Untuk pengendalian penduduk, yang KB harus wanita dong, pasang implan, suntik, pil, dan sebagainya. Sementara kita juga
perlu perhatian yang kebetulan kemarin dalam rangka menghormati Hari Kartini kita bikin program metode kontrasepsi untuk bikin rekor muri di Jawa Barat. Tapi problemnya bukan itu, problemnya adalah tentu perlu edukasi yang terus-menerus tentang persepsi bahwa KB harus perempuan. Kita edukasi bahwa insya Allah vasektomi tidak ada yang dirugikan. Insya Allah, mohon maaf bahwa dengan vasektomi tidak akan mengurangi keperkasaan laki-laki dan sebagainya. Ini yang terus kita edukasi bahwa ini bukan masalah mau dan tidak. Ini masalah kebersamaan untuk memiliki bahwa keluarga berencana jangan hanya wanita atau perempuan dijadikan objek. Laki-laki juga ada ruang untuk berkorban, untuk merencanakan keluarga melalui kontrasepsi metode vasektomi. Kira-kira gitu Mbak Adisti. Saya setuju sekali sama Pak Wihaji ya, karena perempuan itu sebagai istri sudah menstruasi, sudah hamil, sudah melahirkan, masa sampai harus juga KB gitu ya, suaminya harus juga punya peran di situ. Nah Pak Wihaji, kalau dari data yang dimiliki oleh BKKBN untuk pengguna KB pria di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini peminatnya sebenarnya masih rendah atau kemudian sudah mulai growth atau sudah mulai bertumbuh di sana? Oke, terima kasih Mbak Adisti. Untuk se-Indonesia, data 2024 sekitar 34.000 untuk pengguna metode kontrasepsi vasektomi. Untuk Jawa Barat, data kita 6.000. Ya lumayan lah, dari 34.000, 6.000-nya yang menggunakan adalah Jawa Barat. Secara presentasi, tiap tahun penggunanya atau usernya naik Mbak Adisti. Jadi rata-rata naiknya 1,6, 1,7, terakhir 24 itu 2% dari pengguna metode kontrasepsi menggunakan vasektomi. Tentu ini memang step by step. Yang pertama itu. Yang kedua memang kesadarannya ini mesti kita terus edukasi. Tapi yang paling penting juga yang poin ketiga Mbak Desti, pembiayaan. Karena vasektomi agak lumayan juga pembiayanya. Maka kita selalu bersinergi, kita komunikasi, sekaligus kita sampaikan kepada stakeholder terkait. Maka yang kita gunakan selama ini dalam program vasektomi kita pendekatannya bakti sosial. Kenapa? Lebih murah, kita juga bekerja sama dengan pihak terkait yang dalam hal ini tarifnya mungkin ya bisa dikerjasamakan lah dengan kementerian, dengan pembiayaan yang ada di kementerian kita. Nah, begitu, karena tadi Bapak Wihaji sudah menyinggung soal pembiayaan. Jadi kalau sejauh ini, selama ini untuk pria-pria yang kemudian ingin menggunakan KB khusus pria, vasektomi, itu kan melalui metode operasi pria atau MOP begitu ya. Nah ini sebenarnya sejauh ini memang harus bayar, ada biayanya, dan kalau ada biayanya berapa? Karena kalau dari Gubernur Jawa Barat sendiri kan memang menyasarnya ini untuk pria-pria atau suami-suami yang dari kalangan prasejahtera. Adakah soal koordinasi soal pembiayaan sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Listi. Jadi kalau di kementerian kita gratis. Ini bagian dari amanah Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang BKKBN. Salah satu kewenangan dan tanggung jawab kita adalah melayani dalam konteks pengendalian penduduk melalui metode kontrasepsi, salah satunya vasektomi. Jadi semuanya gratis. Untuk hal-hal lainnya tentu kita diskusikan, tetapi secara pembiayaan gratis, cuma agak lumayan, dan ini bagian dari program yang kita, mohon maaf, fokuskan kepada masyarakat yang, mohon maaf, dalam hal ini kurang beruntung. Kalau yang lain-lain silahkan, misalnya yang ekonominya bagus, ada mandiri. Tetapi kalau kita, kementerian kita fokus untuk melayani kepada keluarga yang dalam hal ini ekonominya agak beda. Jadi maka untuk mempermudah layanan tersebut kita gratiskan dan kerjasama dengan pihak terkait. Biasanya dengan pemerintah daerah yang sifatnya baksos. Karena mohon maaf Mbak Desti, kalau nggak baksos kadang di masing-masing daerah punya tarif yang berbeda tentang operasi MOP ini. Karena itu yang kita sering lakukan adalah baksos biar nanti dalam pembiayaannya bisa terjangkau.
Kira-kira begitu, Mbak Desti. Oke, saya ingin tanya, berarti kalau untuk pria-pria yang kemudian atau suami-suami yang dari kalangan prasejahtera ingin melakukan atau menjalani menjalani metode vasektomi ini bisa ke kantor atau kemudian mengikuti baksos-baksos yang digelar di wilayah tertentu, diaksesnya melalui BPJS atau seperti apa nanti mekanismenya supaya bisa lebih clear, lebih jelas di sini? Oke, makasih. Jadi biasanya kita dalam melakukan baksos-baksos itu mengikuti momentum. Kemarin momentumnya adalah dalam kerangka memecahkan rekor muri. Kemudian nanti tanggal 7 Mei kita juga bikin program lagi dalam rangka menghormati Hari Buruh. Kita akan melakukan hal itu di pabrik-pabrik, tapi ini untuk perempuan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti yang mau melakukan vasektomi kita silahkan. Tetapi memang ini menyesuaikan momentum karena nanti tugas kita melayani dan bekerja sama dengan pihak terkait yang dalam ini biasanya dengan TNI, dengan polisi, karena nanti butuh tenaga dan sebagainya yang ini dalam kerangka mempermudah pelayanan dan mengefektif dan efisien dalam pembiayaan. Kira-kira gitu Mbak Adis. Jadi rata-rata kita lihat momentum. Setiap momentum apa kita bikin, karena tidak mungkin kita melayani satu-satu. Oke, jadi nggak bisa tuh ya, misalkan suami saya bisa tiba-tiba mau vasektomi terus ke kantor BKKBN tuh nggak bisa ya? Nggak bisa, karena ini harus agak rempak gitu. Kalau mau yang seperti itu ya mungkin mandiri. Tapi kan pembiayaannya agak mahal ini. Karena itu saran kita pasti setiap ini kita ada momentum. Dan setiap momentum nanti kita umumkan dan masyarakat sudah tahu. Saya kira karena kita di lini lapangan ada penyuluh yang terus menginformasikan dan ada kantor perwakilan sekaligus ada dinas-dinas di pemerintah daerah yang sudah mengerti tentang program ini. Gitu, kalau untuk melihat informasi untuk gelaran baksos yang dilakukan oleh BKKBN bisa melalui apa Pak? Media sosial atau seperti apa? Atau mungkin ada call center-nya? Ada. Jadi kita setiap ada momentum pasti medsos kita bergerak. Kemudian berbagai institusi kita yang di bawah sampai ke lini lapangan. Kita kan ada 600.000 TPK, tim pendamping keluarga, yang selama ini berkeliling di kampung-kampung untuk memberikan sosialisasi sekaligus menjemput. Misalnya ada yang mau, oh begini caranya, oh ini syaratnya, kan kemudian kalau mau ikut nanti saya antar, saya jemput. Karena kan tidak sembarangan ini. Harus memenuhi syarat. Vasektomi misalnya minimal umurnya 35 tahun, minimal anaknya sudah 2 dan mendapat persetujuan istri ya. Jadi harus matang betul dan ini selalu diedukasi oleh teman-teman petugas lapangan kita melalui penyuluh KB maupun petugas KB maupun TPK, tim pendamping keluarga yang selama ini menjadi petugas lini lapangan dalam program-program Kementerian Kemendikbudayaan. Oke, terakhir karena tadi syaratnya apa saja yang bisa atau apa yang bisa disiapkan bagi seorang pria yang ingin melakukan metode vasektomi atau KB khusus pria ini selain pastinya syarat siap mental tadi. Ya, siap. Jadi gini Mbak Desti, yang pertama kenapa harus umurnya minimal 35? Ya kita dianggap matang, jangan sampai nanti mohon maaf, naudzubillah min dzalik, kemudian ini ada peristiwa sehingga menyesal. Jangan sampai, kan harapan kita sudah oke, istrinya itu selamanya sampai selesai, sampai nanti Tuhan ngambil, maka umurnya harus matang. Yang kedua minimal anaknya harus 2. Kenapa jadi minimal 2? Anaknya 2 ya? Ya, 2. Kalau nggak 2 nggak boleh kita vasektomi. Karena apa? Kita punya pikiran jangka panjang, jangan sampai ada apa-apa, sehingga nanti dalam hal ini, dalam konteks kekeluargaan, nanti ada yang meneruskan keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah mendapat persetujuan istri. Jangan sampai ini disalahgunakan. Mohon maaf, jangan sampai disalahgunakan karena itu mendapat persetujuan istri dan ini bagian dari semangat keadilan, semangat kebersamaan, bukan semangat yang lain. Nah, persetujuan istri ini penting untuk diskusi dan ada surat pernyataan. Kalau enggak kita nggak boleh. Gitu, Mbak Desti. Oke, jadi harus ada surat pernyataan yang pasti lebih baik minta izin dulu daripada minta maaf ya, Pak Menteri ya. Kira-kira begitu, Mbak Desti. Oke, baik, nanti kita akan lihat bagaimana mengendalikan penduduk.
Oke, baik. Nanti kita akan lihat pengaplikasiannya di lapangan seperti apa setelah memang ada rencana atau usulan yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Pak Wihaji telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak Wihaji. Assalamualaikum. Selamat pagi, sehat selalu. Siap, sukses untuk kita semua.